Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurhayati, NIM 180321100004. Di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis fungsi produksi frontier stokastik produksi jagung. Untuk pokok pembahasannya yaitu ada 3. Yang pertama yaitu mengetahui bentuk estimasi fungsi produksi Cobb-Douglas frontier. Yang kedua yaitu mengetahui pengaruh variabel bebas atau variabel input terhadap produksi. Dan yang ketiga yaitu mengetahui efisiensi teknis usaha tani jagung. Ini merupakan data input yang sudah diperoleh sebelumnya. Nah, di sini menghasilkan responden 1 sampai responden 120. Dan untuk variabel bebasnya yaitu ada 4. Yang pertama untuk X1-nya yaitu benih, untuk X2 yaitu tenaga kerja, untuk X3 yaitu pupuk kandang, dan untuk X4 yaitu pupuk fosfat. Dan untuk variabel terikatnya yaitu produksi jagung. Nah, data input ini merupakan data yang sebelum diolah ke software Frontier. Nah, ini adalah hasil tabulasi data yang dari data input sebelumnya tadi, yang slide sebelumnya, terus ditransformasikan dalam bentuk LEN dengan tujuan untuk dianalisis menggunakan software Frontier sehingga dapat menghasilkan data seperti pada gambar di tabel ini, yaitu hasil tabulasi datanya dari responden 1 hingga responden 120. Itu merupakan hasil tabulasi data dari transformasi LEN. Nah, setelah ditransformasikan ke dalam bentuk LEN, selanjutnya yaitu data-data tersebut dianalisis menggunakan software Frontier sehingga mendapatkan hasil output seperti gambar berikut. Nah, ini merupakan sebagian hasil dari data output yang telah dianalisis menggunakan software Frontier-nya. Dari data output ini kita interpretasikan masing-masing dari data outputnya. Nah, sebelum kita menginterpretasikan uji kode LR test, sedikit saya akan menjelaskan untuk mengetahui estimasi fungsi produksi Cobb-Douglas frontier ini. Kita harus mengetahui bahwa dalam software Frontier ini terdapat 2 output, yaitu estimasi menggunakan ULS dan estimasi menggunakan the final MLA estimate R, dimana dalam bentuk estimasi fungsi produksi Cobb-Douglas frontier ini dapat dijelaskan dari data the final MLA estimate R, yang mana ini memiliki arti nantinya ini akan menghasilkan tingkat efisiensi teknisnya pada data penelitian tersebut. Untuk yang selanjutnya yaitu uji kode LR test. Nah, LR test ini sebenarnya digunakan untuk mengetahui apakah terjadinya inefisiensi apa tidak. Maka menggunakan suatu hipotesa untuk melihat adanya kasus inefisiensi apa tidak di lapang tersebut. Nah, untuk hipotesanya sendiri yaitu menggunakan H0 dan H1. H0 yaitu tidak ada kasus inefisiensi di lapang, dan H1 yaitu terdapat kasus inefisiensi di lapang. Jika ingin melihat LR itu signifikan apa tidak, yaitu dengan cara membandingkan dengan menggunakan tabel kode PAM. Sebelum itu kita harus mengetahui kode LR yang terdapat pada hasil output dari analisis software Frontier. Untuk LR-nya yaitu yang ada anak panah merah ini sebesar 0,51248569E plus 01. Nah, ini nanti kode LR-nya yaitu sebesar 5,124. Mengapa demikian? Karena dari nilai tersebut, dari nilai yang ada di data output itu nanti dikalikan 10.
Mengapa? Karena di belakang ada tulisan plus 01. Nah, sehingga nilai kode PAM dengan tingkat kesalahan sebesar 5% adalah 2,706. Itu didapat dari mana? Yaitu jika menggunakan tingkat kesalahan 5% dengan menggunakan DF sama dengan 1. Nah, DF sama dengan 1 ini dilihat dari number of restriction ini yang ada di data outputnya. Nah, dari DF1 itu dengan menggunakan tingkat kesalahan sebesar 5% sehingga menghasilkan kode PAM sebesar 2,706. Berdasarkan tabel kode PAM dapat disimpulkan bahwa dari nilai LR test 5,124 ini lebih besar dari nilai kode PAM, maka dapat disimpulkan bahwa hipotesa H0 diterima dan H1 tolak, sehingga pada data penelitian tidak terdapat kasus inefisiensi pada usaha tani jagung. Untuk yang selanjutnya yaitu uji nilai gamma. Nah, nilai gamma sendiri ini digunakan untuk melihat persentase error term yang disebabkan oleh inefisiensi teknis. Untuk nilai gamma sendiri dapat dilihat dari hasil outputnya yang bergaris merah yaitu sebesar 0,6732931,4E plus 01. Nanti ini nilai angka depannya ini dikalikan dengan 10, yaitu sehingga menghasilkan untuk nilai gamma T rasionya yaitu 6,73. Nah, hal ini dapat disimpulkan bahwa untuk nilai gamma ini berpengaruh secara signifikan, yaitu dengan nilai T hitung sebesar 6,73. Sementara untuk T tabelnya ini saya menggunakan alfa 5% sebesar 1,98, sehingga dapat disimpulkan untuk T hitung lebih besar dari T tabel, yang artinya bahwa 80,52% error term ini disebabkan karena adanya inefisiensi teknis, sedangkan 19,48% ini disebabkan karena adanya resiko. Jadi, pada data ini cocok menggunakan analisis software frontier sesuai dengan kondisi yang terjadi. Baiklah, untuk yang selanjutnya yaitu uji pengaruh variabel bebas atau variabel input terhadap produksi. Nah, di sini saya telah menempelkan sebuah gambar data output yaitu data final MLE estimate. Yaitu di situ ada beta 0, beta 1, beta 2, beta 3 dan beta 4. Untuk beta 0 ini sebagai konstanta, beta 1 sebagai X1 atau benih, beta 2 ini sebagai X2 tenaga kerja, beta 3 ini untuk X3 untuk pupuk kandang, dan beta 4 digunakan untuk X4 pupuk fosfat. Nah, tujuannya ini uji pengaruh variabel bebas terhadap produksi ini digunakan untuk melakukan perbandingan T rasio atau T hitung ini dengan menggunakan T tabel. Untuk T tabelnya di sini saya menggunakan tingkat kesalahan atau alfa 5%, sehingga dapat diperoleh yaitu untuk beta 1 benih atau X1 jika dihitung dengan menggunakan alfa 5% maka dinyatakan tidak signifikan karena untuk nilai T hitung sebesar 0,73 lebih kecil dari T tabel sebesar 1,98. Pada beta 2 tenaga kerja yang disimbolkan X2 ini jika dihitung dengan alfa 5% maka dinyatakan signifikan karena nilai T hitungnya sebesar 2,41 lebih besar dari T tabel sebesar 1,98. Pada beta 3 ini pupuk kandang disimbolkan sebagai X3, jika dihitung dengan alfa 5% maka dinyatakan signifikan karena nilai T hitung sebesar 2,32 lebih besar dari T tabel sebesar 1,98. Untuk yang terakhir pada beta 4 pupuk fosfat yang disimbolkan X4 ini jika dihitung dengan alfa 5% maka dinyatakan signifikan karena nilai T hitung sebesar 3,54 lebih besar
dari T tabel sebesar 1,98. Dari uji pengaruh variabel bebas atau input ini terhadap produk dapat dijelaskan bahwa untuk beta satunya ini T rasio atau T hitung sebesar 0,73 lebih kecil dari T tabel sebesar 1,98, yang artinya bahwa benih X1 ini tidak berpengaruh secara signifikan terhadap hasil produksi jagung. Untuk beta 2, T rasio atau T hitung sebesar 2,41 lebih besar dari T tabel sebesar 1,98, yang artinya bahwa tenaga kerja X2 ini berpengaruh secara signifikan terhadap hasil produksi jagung. Jika X2 ini dinaikkan sebesar 1%, maka outputnya akan meningkat 22,6. Untuk beta 3, T rasio atau T hitungnya sebesar 2,32 lebih besar dari T tabel sebesar 1,98, artinya bahwa pupuk kandang X3 ini berpengaruh secara signifikan terhadap hasil produksi. Jika X3 ini dinaikkan sebesar 1%, maka output akan meningkat 31,6. Untuk beta 4, T rasio atau T hitungnya ini sebesar 3,54 lebih besar dari T tabelnya sebesar 1,98, artinya bahwa pupuk kandang atau X3 ini berpengaruh secara signifikan terhadap hasil produksi jagung. Nah, jika X4 ini dinaikkan sebesar 1%, maka output akan meningkat 44,3. Oke, untuk yang selanjutnya yaitu efisiensi teknis usaha tani jagung. Untuk tingkat efisiensi teknis ini digunakan untuk melihat tingkat estimasi efisien yang dicapai oleh responden. Nah, angka-angka ini merupakan data output dari hasil analisis software Frontier. Ini merupakan tingkat efisiensi teknis yang diperoleh oleh petani jagung. Ini ada 120 responden. Ini lanjutannya. Nah, untuk yang ini kan tadi untuk tingkat efisiensi teknis digunakan untuk melihat tingkat estimasi efisien yang diperoleh oleh responden. Nah, jika efisiensi teknis lebih dari 0,8, maka responden atau petani jagung ini dinyatakan efisien secara teknis. Sedangkan jika efisien teknisnya kurang dari 0,8, maka petani dinyatakan tidak efisien secara teknis. Nah, untuk hasil interpretasi data outputnya diperoleh berdasarkan data technical efficiency estimate. Petani yang kegiatan produksinya telah efisien adalah petani dengan angka responden 48, 58, 65, 72, 75, 88, 94, dan 96. Sedangkan petani yang kegiatannya tidak efisien adalah petani dengan nomor responden 1-40 tidak efisien, nomor responden 41 hingga 47 juga tidak efisien, nomor responden 49 hingga 57 tidak efisien, nomor urut atau nomor responden 59 hingga 64 tidak efisien, nomor responden 66 hingga 74 tidak efisien, nomor responden 76 hingga 93 tidak efisien, dan nomor 95, 97 hingga nomor responden 120 juga tidak efisien secara teknis. Sehingga jika dilihat secara keseluruhan atau melalui mean efisiensi sama dengan 0,5486938E plus 00, dapat disimpulkan bahwa kegiatan produksi yang dilakukan oleh petani jagung di lokasi tersebut ini tidak efisien secara teknis. Nah, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan untuk
adanya kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.